Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada seluruh siswa dan siswi yang menyimak video ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari tentang besaran vektor. Video ini merupakan video lanjutan mengenai pembahasan besaran vektor. Jadi untuk yang belum menonton video sebelum ini, maka disarankan untuk menontonnya agar pemahamannya bisa berlanjut. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan melalui video ini ada 3. Yang pertama, menggambarkan komponen vektor. Yang kedua, menentukan besaran dari komponen vektor. Yang ketiga, menentukan resultan atau penjumlahan vektor dengan metode penguraian. Jadi, inti dari video ini adalah melanjutkan cara atau metode untuk menjumlahkan vektor. Yang namanya penjumlahan berarti ada lebih dari satu vektor ya. Nah, ini tipe yang di bawah ya. Menentukan, harusnya menentukan. Sebelum Bapak masuk ke pembahasan tentang menentukan resultan vektor dengan metode penguraian, kita coba berdiskusi dulu terkait pembahasan kita pada beberapa pertemuan kemarin. Nah, masih ingatkah kalian tentang perbedaan besaran vektor dan skalar? Tentunya ingat ya. Jadi, besaran vektor dan skalar adalah besaran yang dibedakan berdasarkan arahnya. Ya. Jadi, berdasarkan arahnya, besaran itu ada 2, besaran vektor dan besaran skalar. Titik beratnya adalah arah. Ya. Jadi, untuk besaran skalar tanpa disertai dengan keterangan arah, sementara besaran vektor itu harus disertai dengan arah. Nah, kemudian ada jenis besaran lain ya, yang dibedakan berdasarkan asalnya. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Ingat ya, kalau lupa silahkan diingat-ingat kembali. Kemudian, di video sebelum ini, kita sudah membahas tentang penjumlahan vektor juga. Mohon diingat, di sini ada kata penjumlahan dan resultan, kurang lebih maknanya sama. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang resultan dua vektor sejajar. Dilanjutkan dengan resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Kemudian resultan dua vektor yang mengapit sudut kurang dari 90 derajat. Terakhir, kita membahas tentang resultan vektor dengan metode poligon. Nah, dari pembahasan keempat pembahasan ini, kalian juga sudah melakukan latihan soal yang Bapak berikan ketika tatap muka terbatas di pekan ini ya. Oke. Selanjutnya Bapak mau coba memberikan contoh. Ini pasti kalian bingung di bagian yang ketiga, resultan dua vektor yang mengapit sudut kurang dari 90 derajat. Kenapa memungkinkan bingung? Karena pada pembahasan ini muncul nilai sin, cos, dan tangen. Yang tentunya kalian belum familiar dengan pembahasan tersebut. Maka Bapak akan coba berikan contoh latihan soal mengenai poin yang nomor 3. Resultan dua vektor yang mengapit sudut kurang dari 90 derajat. Misal terdapat dua vektor. Vektornya bisa apa saja ya. Di video ini Bapak kasih contoh F1, berarti vektor yang pertama ini vektor gaya ya. Nah, ini ada keliru, harusnya ada panah. Gaya yang pertama 10 Newton, kemudian gaya yang kedua adalah 15 Newton. Kedua vektor ini membentuk sudut 60 derajat. Berapakah resultan vektornya? Kita coba gambar nih, yang F1 misal arahnya ke sebelah kanan atau ke sumbu X positif. Kemudian F2 arahnya ke atas dengan sudut di antara keduanya adalah 60 derajat. Nah, bagaimana cara menggambarkan resultan dari kedua vektor ini? Pertama yang harus dilakukan adalah kita gambar garis bantu. Nah, seperti ini. Ini sejajar dengan vektor F2 ya. Sejajar dengan vektor F2. Kita buat garis bantu dengan garis oranye garis oranye putus-putus.
Kemudian kita juga buat garis bantu yang sejajar dengan F1. Nah, seperti ini. Jadi, dihasilkan dari F2 dan F1. Apa yang dilakukan selanjutnya? Selanjutnya kita tarik garis dari sini. Oke, bentar, ini pointernya. Nah, dari sini, pertemuan F1 dan F2 ke pertemuan antara garis bantu yang kita buat tadi. Kita tarik garis, nah seperti itu. Itu adalah vektor resultan dari F1 dan F2. Gitu ya. Oke. Jika masih bingung, silahkan diputar ulang video ini, diulang-ulang supaya tergambar bagaimana cara menggambar vektor resultan dari F. Bagaimana kita menentukan besarnya? Besar dari vektor resultan adalah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta. Ini nanti F-nya bisa berubah dengan besaran apapun. Bisa F, bisa P, bisa V. Nah, ini bisa berubah-ubah, tetapi bentuknya tetap sama. Selanjutnya, kita masukkan nilai dari F1. Tadi kan F1 itu 10 Newton ya. Nah, ini 10 kuadrat. Kemudian F2 kuadrat berarti F2-nya 15, 15 kuadrat. Selanjutnya 2, tetap ditulis 2. F1, satunya 10, F2-nya 15. Cos 60 derajat. Nah, di sini ada cos theta ya. Theta adalah sudut yang dibentuk antara F1 dan F2, sehingga di sini cos 60 derajat. Nah, ini yang mungkin membuat kalian bingung karena belum familiar. Nah, bagaimana cara menentukan cos 60 derajat? Kita gunakan yang namanya tabel sudut istimewa. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada nilai sin, cos, dan tangen. Kemudian 0 derajat, 30 derajat, sampai 90 derajat. Ini adalah sudut-sudut istimewa. Oke. Nah, kita ingin mengetahui cos 60 derajat. Berarti kita kasih tanda. Nilai cos, sudutnya 60 derajat. Berarti berapa nilainya nih? Setengah atau 0,5. Maka kita ganti nilainya. 10 kuadrat tetap, 15 kuadrat tetap, 2 dikali 10 dikali 15. Nah, cos 60 derajat berubah nilainya jadi 0,5. Dari sini tadi ya, dari tabel. Ini setengah, Bapak tulis 0,5 karena sama saja. Setelah ini tinggal matematika, tinggal kita hitung. 10 kuadratnya 100, 15 kuadratnya 225, 2 kali 10, 20, dikali 15, 300, 300 dikali 0,5, 150. Kita jumlahkan jadi akar 475. Gunakan bantuan kalkulator, akar 475 itu 21,8. Karena ini besarnya adalah gaya, maka satuannya adalah Newton. Nah, itu contoh soal tentang resultan dua vektor yang mengapit sudut kurang dari 90 derajat. Bapak akan lanjutkan ke materi baru di video ini, yaitu tadi apa? Menentukan resultan vektor dengan metode penguraian ya. Nah, ini menjumlahkan vektor dengan metode uraian. Apa sih yang disebut dengan metode uraian? Oke, kita coba simak ya. Yang pertama, Bapak ingin jelaskan adalah langkah menguraikan vektor menjadi komponen-komponen vektor. Misal, Bapak kasih contoh. Terdapat sebuah vektor, vektornya A. Nah, ini bisa apa saja ya, bisa A, bisa F, bisa P, tergantung besaran yang sedang kita pelajari, dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, seperti ini katanya arahnya. Vektor A membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Di sini Bapak kasih garis putus-putus berwarna merah untuk menunjukkan sumbu Y dan sumbu X. Tadi vektor A membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Ini sumbu X ya. Ini sumbu X, yang kuning adalah vektor A. Antara vektor A dan sumbu X itu sudutnya berapa? 30 derajat. Baik, nah pertama Bapak ingin membawa kalian untuk bisa menggambarkan komponen-komponen vektor A. Langkahnya, pertama kita buat garis bantu ya. Garis bantu di sumbu X. Bapak gambarkan dengan garis berwarna hijau putus-putus. Kemudian ini di sumbu X-nya ya, dari
pangkal vektor A, dari belakang vektor A nih. Kemudian kita gambar juga garis bantu di sumbu X, tapi dari panah vektor A, di bawah dan di atas, gitu ya. Lanjutkan dengan membuat garis bantu di sumbu Y di pangkal panah vektor A. Nah, bikin lagi garis bantu di sumbu Y tapi di mata panah vektor A. Jadi ada 4 garis bantu ya. Apa yang dilakukan selanjutnya? Kita tarik garis dari pangkal vektor A ke perpotongan yang ini. Nah, seperti itu. Panah berwarna oranye menunjukkan komponen vektor A di sumbu X, atau Bapak simbolkan dengan AX. AX itu komponen vektor A di sumbu X. Selanjutnya kita tarik garis ke atas. Nah, dari pangkal ke perpotongan garis bantu yang kita buat tadi. Ini adalah komponen vektor A di sumbu Y, atau Bapak simbolkan dengan AY. Nah, begitu ya. Ini langkah untuk menguraikan vektor. Di sini adalah vektor A menjadi komponen-komponen vektor. Bapak coba jelaskan dengan contoh yang lain ya. Baik. Nah, misal terdapat sebuah vektor V. V itu kecepatan ya. Dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini arahnya agak berbeda nih. Vektor V membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Yang kuning adalah vektor V. Antara vektor V dengan sumbu Y itu membentuk sudut 60 derajat. Nah, bagaimana cara menggambarkan komponennya? Kita buat garis bantu lagi di sumbu X dari pangkal vektor V. Kita buat juga garis bantu di sumbu X dari mata panah vektor V. Ada 2 garis bantu di sumbu X. Kemudian kita buat juga garis bantu di sumbu Y dari pangkal vektor V. Juga kita buat garis bantu di sumbu Y dari mata panah vektor V. Nah, ada 4 garis bantu. Kita tarik garis dari pangkal vektor V ke sumbu X sampai perpotongan tadi garis bantunya. Nah, itu adalah komponen vektor V di sumbu X, atau Bapak simbolkan dengan Vx. Kita tarik garis lagi ke sumbu Y. Nah, itu adalah komponen vektor V di sumbu Y, atau Vy. Bisa diikuti ya. Nanti silahkan di preview videonya, diputar ulang jika masih belum paham juga. Nah, tadi kita sudah belajar menggambarkan komponen vektor. Di contoh yang Bapak kasih ada vektor A dan vektor V. Selanjutnya, setelah kita memahami bagaimana cara menggambarkan komponen vektor, maka kita pelajari sekarang menentukan besar dari komponen vektor. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya? Ini yang tadi. Nah, ini cara menggambarkannya. Tarik garis di sumbu X, tarik garis di sumbu Y, kemudian ini AX, kemudian ini adalah AY. Oke. Nah, mulai dari sini kita akan bertemu nilai sin dan nilai cos. Perhatikan di gambar di layar, sudut 30 derajat ada di antara AX dan AY. Betul ya? Sudut 30 derajat ada di antara AX dan AY. Sementara di antara, maaf ya, Bapak ulangi, sudut 30 derajat ada di antara AX dan A, gitu ya. Sudut 30 derajat ada di antara AX dan A. Sementara di antara AY dan A itu tidak ada sudut. Betul ya? Di antara AY dan A itu tidak ada sudut. Oke, coba disimak. 30 derajat itu ada di antara AX dan A. Sementara antara A dan AY itu tidak ada keterangan sudut. Bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita mau tentukan berapa besarnya AX dan berapa besarnya A. Oke, caranya adalah, perhatikan. AX itu kan tadi ada sudut di antara A dan AX ya, berarti nilai AX itu pasti A cos 30 derajat. Kenapa jadi cos? Tadi alasannya adalah
ada sudut antara AX dan A. Jadi AX-nya nilainya cos. Sementara di antara A dan AY itu tidak ada sudut, berarti AY otomatis memiliki besar A sin 30 derajat. Oke ya. Oke, Bapak lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, ini yang tadi, vektor V. Ini agak berbeda nih, perhatikan. Antara VY dan VY dan V itu ada sudut ya. Nah, ada sudut. Sementara antara V dan Vx itu tidak ada sudut. Kalau antara VY dan V ada sudut, berarti besar VY adalah V cos 60 derajat. Oke. Sementara karena V dan Vx itu tidak disertai dengan sudut, nilai Vx adalah V sin 60 derajat. Gitu ya. Jadi patokannya V sama Vx ada sudut nggak? Kalau nggak ada berarti sin. V sama Vy ada sudut nggak? Kalau ada sudut berarti cos. Gitu ya. Oke, Bapak masuk ke contoh soal. Sebuah vektor gaya memiliki besar 20 Newton dengan sudut 60 derajat dari sumbu X. Tentukan besarnya komponen vektor pada sumbu X dan Y. Kita gambar dulu vektor gayanya. Nah, seperti ini. Sudut yang dibentuk 60 derajat. Bagaimana cara menggambarkan komponen vektornya? Kita buat garis bantu di sumbu X, ada 2 garis bantu dari pangkal dan mata panah. Selanjutnya kita buat garis bantu di sumbu Y. Sama ada 2 garis bantu juga dari pangkal dan mata panah. Setelah kita buat garis bantu, kita tarik garis. Ini adalah Fx. Kemudian kita tarik garis juga ke sumbu Y, ini adalah Fy. Itu komponen vektornya ya. Nah, sekarang bagaimana besarnya? Tadi perhatikan, sudut itu ada di antara Fx dan F. Berarti yang cos yang mana? Ya, betul. Yang cos itu adalah yang Fx. Sementara ini antara Fy dan F itu tidak ada sudut. Berarti otomatis Fy nilainya sin. Ini Fx sama dengan F cos 60. Sementara Fy adalah F sin 60 derajat. Sekarang kita tentukan besarnya. Pakai sudut istimewa, tabel sudut istimewa. Ini kan sudutnya 60 derajat ya. Kita harus tahu nilai cos. Cosnya 60 derajat. Cos 60 derajat. Kemudian nilai sin 60 derajat. Nah, maaf ini salah lingkarannya, harusnya di sebelah sini. Harusnya nilai sin itu ada di sini. Sin 60 derajat. Oke, jadi ada nilai setengah dan setengah akar 3. Kita hitung. Tadi kan F-nya itu 20 Newton ya. Ini 20 Newton. Kemudian cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60-nya itu adalah setengah atau 0,5. Jadi Fx adalah 20 dikali 0,5. Hasilnya 10 Newton. Berarti komponen vektor gaya di sumbu X besarnya adalah 10 Newton. Oke, dengan arah ke X positif. Kemudian Fy sama dengan F sin 60 derajat. Nah, berarti F-nya berapa? 20 dikali sin 60 derajat. Nah, ini ada salah hitung. Harusnya tadi kan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 itu nilainya kurang lebih 0,8. Nanti pakai kalkulator. Jadi Fy sama dengan 20 dikali 0,8. Hasilnya kurang lebih 14 Newton. Itu menentukan komponen vektor beserta besarnya komponen vektor. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalkan belum dipahami, silahkan diputar ulang ya videonya sekali lagi. Baik. Nah, di akhir video Bapak ingin sampaikan latihan soal. Nah, ini soalnya silahkan di-capture, kemudian dikerjakan di kertas folio. Soal yang pertama, 2 buah vektor gaya, besarnya adalah gaya, F1 dan F2, masing-masing sebesar 6 Newton dan 8 Newton. Keduanya membentuk sudut 30 derajat satu sama lain. Pertama, gambarkan resultan vektor dari F1 dan F2. Oke, seperti di contoh tadi ya. Kemudian, tentukan besarnya resultan vektor atau Fr. Pakai persamaan yang tadi di awal video. Di capture. Kemudian, soal yang kedua. Sebuah vektor momentum
Momentum itu simbolnya P kecil, membentuk sudut 45 derajat dari sumbu X. Yang A, gambarkan komponen vektor momentum pada sumbu X atau dituliskan dengan Px dan pada sumbu Y atau dituliskan dengan Py. Ya, seperti contoh yang tadi ya. Yang B, jika besarnya P adalah 25 kg meter per detik, ini adalah satuan dari momentum, tidak usah bingung. Tentukan besarnya komponen momentum pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, setelah diuraikan tadi, nanti ketahuan mana yang sin, mana yang cos, kemudian dikalikan dengan nilai 25. Yang ketiga, sebuah figura digantung dengan dua utas tali. Jika T adalah tegangan tali, ini adalah salah satu contoh vektor, gaya tegangan tali, simbolnya T. Gambarkan komponen vektor untuk tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Nah, seperti ini. Misalkan T-nya yang pertama ke sini, panahnya, kemudian T yang kedua ke sebelah sini. Berarti nanti kalian bikin garis bantu di sumbu X untuk T1 dan sumbu X juga untuk T2. Nanti garis bantu di sumbu Y untuk T1 dan T2. Berarti nanti kurang lebih ada 8 garis ya. 4 garis bantu untuk T1 dan 4 garis bantu untuk T2. Nanti dibuatlah garis T1X, T1Y, kemudian T2X dan T2Y. Silahkan dicoba ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang contoh menentukan resultan vektor dengan sudut kurang dari 90 derajat. Kemudian kita juga sudah bahas tentang bagaimana cara menggambarkan komponen vektor. Selanjutnya juga kita sudah membahas bagaimana caranya untuk menentukan besarnya komponen vektor. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Soal latihannya silahkan dikerjakan. Bapak tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.